Siapa bilang pesugihan itu harus pakai ritual aneh? Ternyata jimat paling ampuh itu ada di rumah. Ahli tarot Denny Darko bongkar rahasia rezeki Raffi Ahmad yang gak ada habisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita kupas tuntas kisah yang sangat menginspirasi ini, kami mohon dukungan tulus dari Bapak Ibu, Abang Po, dan semua sedulur setanah air. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan loncengnya sekarang juga, agar channel ini terus bisa menyajikan kabar yang bermanfaat dan menjadi semangat bagi kita semua. Dan mari kita bersyukur atas rezeki yang sudah kita terima hari ini. Ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyaknya, semoga sholawat ini membuka pintu rezeki kita semua dan menjadikan rumah tangga kita berkah dan harmonis. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, empok abang, dan semua hadirin yang budiman. Siapa sih di Indonesia ini yang gak kenal sama yang namanya Raffi Ahmad? Wajahnya muncul di mana-mana, di TV, di HP, di YouTube, bahkan di bungkus mie instan juga ada. Beliau ini dijuluki Sultan Andara. Kenapa dijuluki Sultan? Ya karena kekayaannya itu Masya Allah banyak sekali. Mobil mewah berjejer, rumah gede kayak istana, usahanya banyak banget, dari makanan sampai klub bola. Pasti banyak yang bertanya-tanya di dalam hati, kok bisa ya rezekinya Raffi Ahmad ini kayak air bah datang terus, nggak ada habisnya. Kadang-kadang kalau orang kaya banget, apalagi kayanya mendadak, suka muncul bisik-bisik tetangga. Wah, jangan-jangan pakai pesugihan, jangan-jangan pakai jimat, jangan-jangan ada perjanjian aneh. Betul tidak? Itu sudah jadi omongan umum di masyarakat kita. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita harus meluruskan pikiran kita. Ternyata rahasia kekayaan Raffi Ahmad itu bukan dari ritual aneh, bukan dari jin, bukan dari klinik, dan bukan dari dukun manapun. Ini dibongkar langsung oleh seorang ahli yang biasa melihat nasib orang lewat kartu namanya, Denny Darko. Denny Darko ini bukan sembarang orang, dia sering meramal nasib artis-artis besar. Apa kata Denny Darko? Beliau belak-belakan bilang begini, pesugihan Raffi Ahmad itu adalah istrinya, yaitu Nagita Slavina. Coba bayangkan, istri itu dibilang pesugihan. Tentu maksudnya bukan pesugihan yang jahat, bukan yang minta tumbal atau yang sesat itu. Maksudnya begini sedulur sekalian, Nagita Slavina itu adalah sumber keberuntungan yang paling besar bagi Raffi Ahmad. Dia adalah manajemen keuangan yang sangat pintar yang membuat semua usaha Raffi berjalan lancar dan uangnya nggak keluar sia-sia. Ini harus kita bahas pelan-pelan, supaya kita semua mengerti. Terutama bagi bapak-bapak yang sering meremehkan istri di rumah, yang sering bilang istri cuma bisa belanja, harus dengar ini baik-baik. Istri bukan beban, istri itu penarik rezeki. Denny Darko melihat Nagita Slavina ini punya aura yang sangat positif. Dia ini ibaratnya magnet yang menarik rezeki dari langit. Kenapa bisa begitu? Coba kita lihat sebelum menikah dengan Nagita, Raffi Ahmad memang sudah terkenal, sudah punya uang tapi hidupnya, borosnya minta ampun. Uang masuk banyak, tapi keluarnya jauh lebih banyak. Beli mobil baru sebentar dijual lagi, beli barang mahal nggak lama bosan. Hidupnya penuh hura-hura tidak teratur. Nah, setelah menikah dengan Nagita, semua berubah total. Nagita ini bukan cuma cantik di luar, tapi juga pintar di dalam. Dia itu orangnya tenang, sabar, dan sangat cerdas dalam urusan duit. Coba kita pikirkan, kalau kita punya ember bocor, kita isi air sebanyak apapun, pasti akan habis kan? Duit itu sama seperti air. Kalau kita dapat gaji 5 juta rupiah, tapi kita boros nggak jelas, beli ini, itu, foya-foya, besok lusa, uang itu sudah kering kerontang, habis tak bersisa. Raffi Ahmad sebelum ada Nagita, ibaratnya punya ember bocor. Uangnya miliaran, tapi kebocoran pengeluarannya juga miliaran. Masuklah Nagita Slavina. Denny Darko bilang, Nagita ini fungsinya sebagai penutup kebocoran itu. Dia yang mengatur, dia yang mengelola. Uang yang masuk dari kerja keras Raffi tidak dibiarkan keluar lagi secara sia-sia. Nagita pintar memilah mana kebutuhan, mana investasi, mana yang cuma sekadar keinginan.
Contohnya begini sedulur. Raffi mungkin ingin beli jam tangan mewah harga 1 miliar rupiah. Kalau zaman dulu mungkin langsung dibeli. Tapi sekarang ada Nagita. Nagita pasti bilang, sayang, uangnya jangan buat beli jam dulu. Lebih baik kita putar untuk tambah modal usaha atau kita belikan tanah yang harganya nanti naik. Nagita membuat uang itu diam di dalam, tidak liar, dan justru beranak pinak menjadi uang baru. Inilah yang dimaksud dengan pesugihan, yaitu kemampuan mengelola rejeki agar tidak habis dan terus bertambah. Ini ilmu yang jauh lebih hebat dari jimat apapun. Coba perhatikan rumah tangga Raffi dan Nagita. Meskipun mereka super sibuk, di rumah selalu terlihat tenang dan adem. Nagita ini orangnya sabar. Raffi Ahmad itu orangnya sangat energik, kadang suka ceplas-ceplos, suka terburu-buru. Tapi di sampingnya ada Nagita yang kalem dan menyejukkan. Dalam hidup, rejeki itu paling senang datang ke tempat yang tenang. Kalau rumah tangga isinya ribut terus, cekcok terus, saling curiga, rejeki itu akan lari menjauh. Aura negatif akan menutup pintu rejeki. Denny Darko melihat Nagita ini membawa aura damai, aura yang membuat Raffi merasa tenang setiap pulang ke rumah. Ketika hati tenang, pikiran jadi jernih. Kalau pikiran jernih, ide-ide usaha baru akan bermunculan. Bayangkan, kalau Raffi pulang kerja, capek-capek disambut dengan omelan dan pertengkaran, otomatis energinya hilang, semangatnya turun. Besoknya pasti malas kerja. Tapi karena ada Nagita, dia dapat charger energi, dia dapat dukungan, dia jadi makin semangat cari uang. Istri yang baik dan sabar yang mendoakan suami, itulah penarik rejeki yang sesungguhnya. Itu namanya berkah. Sebagai artis, image atau citra itu sangat sedulur. Kalau artis citranya buruk, suka buat masalah, suka diisukan yang tidak-tidak, maka orang akan malas melihatnya. Job akan berkurang, iklan akan hilang. Sebelum menikah, Raffi Ahmad memang sering diisukan dengan banyak wanita. Isu-isu miring ini bisa merusak karirnya. Tapi setelah menikah dengan Nagita Slavina, yang dikenal sebagai wanita baik-baik, berasal dari keluarga terhormat, dan punya image yang bersih, otomatis image Raffi Ahmad ikut terangkat. Mereka berdua menjadi pasangan yang dicintai banyak orang. Ketika orang suka, ketika image bagus, maka rezeki akan datang sendiri. Para produser, pemilik produk akan berlomba-lomba memakai Raffi dan Nagita. Ini adalah hukum dunia bisnis. Semakin Anda disukai, semakin besar penghasilan Anda. Jadi, Nagita ini secara tidak langsung adalah manajer citra terbaik bagi Raffi Ahmad. Dia membuat Raffi terlihat sebagai suami yang bertanggung jawab, ayah yang penyayang, dan pengusaha yang sukses. Ini adalah pesugihan yang bersih, pesugihan yang halal, karena didapat dari kebaikan dan kerjasama rumah tangga. Kita kembali ke urusan uang. Orang kaya bukan diukur dari berapa banyak yang dia dapat, tapi berapa banyak yang dia simpan dan putar. Dulu, mungkin Raffi membeli barang-barang konsumtif, barang yang harganya akan turun. Tapi sekarang, banyak usaha yang dibangun. Ada Rens Entertainment, Rens Sport, Rens Foods, dan sebagainya. Ini semua berkat pengelolaan dan pandangan jangka panjang dari Nagita. Denny Darko melihat Nagita adalah sosok yang berpikir jauh ke depan. Dia tahu popularitas Raffi suatu saat akan meredup, tapi usaha yang sudah dibangun akan menjadi rezeki abadi. Dia mengubah uang yang tadinya untuk foya-foya menjadi aset. Aset ini ibarat pohon yang terus menghasilkan buah, yaitu uang. Ini pelajaran untuk kita semua. Jangan bangga dengan gaji besar kalau uang itu habis dalam sekejap. Banggalah kalau uang kecil bisa kamu putar dan menjadi besar untuk masa depan anak cucu. Kesimpulannya, sedulur sekalian, pernyataan ahli tarot Denny Darko ini bukan tentang mistik, tapi tentang kenyataan hidup. Pesugihan yang sesungguhnya adalah 1. Istri yang cerdas dalam mengelola uang yang bisa menutup kebocoran pengeluaran. 2. Istri yang sabar dan membawa kedamaian sehingga suami semangat mencari rezeki. 3. Istri yang menjaga citra baik keluarga sehingga rezeki datang dari segala penjuru.
Inilah rahasia kenapa rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina makin kaya raya, makin sukses, dan makin dicintai orang. Mereka berdua bekerja sama sebagai tim yang sangat solid. Raffi tugasnya mencari uang, Nagita tugasnya mengelola uang dan menjaga ketenangan rumah tangga. Jadi bapak-bapak, mari kita pandang istri kita dengan rasa hormat dan syukur. Jangan pernah menganggap remeh pekerjaan istri di rumah, karena dialah yang menjadi benteng pertahanan keuangan keluarga kita. Dialah yang mengelola berkah yang kita bawa pulang. Jimat rizki paling ampuh di dunia ini bukanlah benda mati yang berbau klinik, melainkan istri yang solehah, sabar, dan pandai mengelola. Kekayaan sejati datang dari keberkahan rumah tangga yang damai dan pengelolaan harta yang bijaksana. Hargai istrimu, dukung istrimu, dan lihatlah bagaimana pintu rezeki Allah terbuka lebar untukmu.